bagaimana kita menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Jadi jangan sampai kita mikir terus tapi tidak melibatkan Allah yang Maha Tahu, Allah yang menguasai solusi, Allah yang berkuasa atas solusi itu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah yang Maha memperhatikan, Maha mendengar, menolong kita, menolong kita semua agar betul-betul menyadari cara menghadapi masalah dalam hidup ini. Jadi rekan-rekan, kita pasti punya masalah, kita pasti ya punya keperluan, punya keinginan, punya harapan, punya kecemasan juga. Dan kita seringkali berpikir sangat keras untuk memecahkan masalah, mencari jalan keluar. Kita sering terus-menerus ya bagaimana nih caranya supaya bisa keluar dari masalah. Itu tidak salah, tetapi kurang. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bahwa masalah yang kita hadapi itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Ini wajib kita yakin ini ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu masalah kita yang sedang kita hadapi, bahkan masalah kita pun terjadinya dengan izin Allah. Nah, Allah tahu masalah yang kita hadapi, Allah juga sangat-sangat tahu solusi terbaik, selain solusi, tapi solusi terbaik ya. Jadi Allah tahu masalah kita, Allah tahu jalan keluar terbaik, bukan hanya jalan keluarnya, dan ini yang paling penting, dan ternyata hanya dengan izin Allah kita bisa mendapatkan solusi. Allah tahu masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semua solusi yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga, Allah satu-satunya yang menguasai takdir. Jadi maksudnya hanya dengan izin Allah solusi terbaik bisa kita dapatkan, bisa terjadi. Jadi seyogianya kita berpikir kerasnya itu harus berusaha keras bagaimana kita menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Jadi jangan sampai kita mikir terus tapi tidak melibatkan Allah yang Maha Tahu, Allah yang menguasai solusi, Allah yang berkuasa atas solusi itu. Walaupun bergabung jin dan manusia mau menolong kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak bisa keluar dari masalah ini, tidak bisa kita dapat solusi. Kita sekarang berpikir siang malam ya, Allah tahu kita lagi mikir. Kita juga telepon sana, telepon sini. Kita berusaha mencari relasi sana sini. Kita berusaha untuk ya mencari jalan keluar sendiri. Allah memperhatikan pikiran kita, Allah memperhatikan sikap kita. Allah tahu kita ingat atau tidak kepada Allah, minta atau tidak kepada pertolongan Allah. Ya, sebentar hadirin. Oh, rice cooker ya. Jadi
Jadi Allah kan nih kita, dan Allah juga tahu kita sedang ada masalah, karena terjadinya masalah juga biiznillah, dengan izin Allah. Lalu Allah tahu kita tidak ingat padanya, kita tidak sabar, kita tidak sholat dengan baik, kita tidak istighfar, kita tidak tawakal, kita tidak doa. Allah memperhatikan sikap kita setiap saat ini. Terus gimana ini kan? Allah seperti yang enggak diandalkan, padahal masalah itu hanya bisa selesai dengan izin Allah. Jadi harusnya kita mendapatkan masalah secepatnya kembali ke Allah. Ditimpa masalah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin Allah Maha Tahu, yakin ini terjadi dengan izin Allah, yakin Allah yang menguasai semua solusinya, yakin pertolongan itu hanya datang dari Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Kalau Allah memberikan petunjuk, hati ditenangkan, pikiran, hati kita tuh dikuasai Allah sepenuhnya, dibulak-balik oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Allah turunkan gelisah, kita gelisah. Allah ambil gelisah, kita tenang. Allah turunkan sakinah, kita tenang. Nggak bisa diapa-apain. Kalau Allah menurunkan gelisah, nggak bisa diobatin kecuali Allah yang menenangkannya. Tapi itu ada obat antidepresan, ya itu terjadi dengan izin Allah juga. Tetapi tidak menjadi ketenangan yang hakiki. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan sikap kita, kita harus segera kembali ke Allah. Kemudian ketika sudah terjadi sesuatu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung ingat Allah. Sudah terjadi dengan izin Allah, kita semua adalah milik Allah, kita semua kembali ke Allah. Wabasyiris sabirin, itu berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu ayat tadi, alladzina idza asabathum musibah qalu, ketika dia ditimpa musibah, persoalan apapun, dia berkata, sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami semua kembali ke Allah. Jadi yang masalah awal dalam hidup kita ini adalah ketika ditimpa musibah, berapa lama kembali ke Allahnya. Kalau lama sekali kembali ke Allahnya, enggak ingat Allah, enggak ingat innalillah, enggak ingat qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Nah, kalau kita lambat ingat ke Allah, lambat meyakini ini ada terjadi dengan izin Allah, delaynya, lambatnya kita ingat ke Allah, itulah sebetulnya masalah kita. Jadi masalah yang paling besar dalam hidup kita bukan masalah yang kita hadapi, tapi masalahnya ditolong atau tidak oleh Allah. Mengapa jauh dari pertolongan Allah? Karena dari awal juga ketika ditimpa musibah enggak ingat ke Allah. Tidak ingat ini terjadi dengan izin Allah, tidak ingat bahwa Allah menyaksikan dirinya, tidak ingat kepada janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya makhrajan, jalan keluar dari persoalan apapun juga. Persoalan lahir, batin, akal, persoalan keluarga, persoalan anak, rumah, persoalan rezeki, persoalan kesehatan, persoalan bisnis, apapun persoalan,
semuanya dalam pengetahuan Allah, semuanya dalam genggaman Allah. Wa ilaihi turja'ul umur, dan kepada Allah kembalinya segala urusan. Begini hadirin, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Allah tahu persis masalah-masalah kita yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, dan Allah tahu persis potensi masalah kita, ya. Dan selama ini semua persoalan-persoalan tubuh kita yang rumit, pelik, yang sangat yang sangat complicated, ya. Semua tubuh ini tubuh kita ini rumit sekali, dan dalam pengetahuan Allah, dalam kekuasaan Allah, dan beres tanpa kita banyak memikirkan kerumitan tubuh kita ini. Dan setiap waktu kerumitan tubuh ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu hadirin sekalian? Ayo kita berpikir jauh lebih jernih. Semua masalah kita ini setiap saat dalam pengetahuan Allah, bahkan sebelum kita memahami masalah kita, ya kita sudah beres nih tubuh kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita memahami masalah kita yang sesungguhnya. Dan dibandingkan dengan persoalan-persoalan hidup kita, sesungguhnya masalah tubuh kita ini jauh lebih rumit, lebih kompleks, ya, lebih banyak dan beres setiap saat. Nih tubuh, ya.